Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apria Azhara dengan NIM 20230410 Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan makalah bisnis digital saya dengan judul identifikasi isu-isu terkini terkait penggunaan media sosial. Nah, laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis digital. Yang seperti dapat dilihat, yang pertama ini adalah cover dari makalah saya. Nah, seterusnya yaitu ada kata pengantar. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan penugasan makalah yang berjudul The Social Dilemma tepat pada waktunya. Makalah ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah bisnis digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan dari makalah ini adalah berusaha untuk menggali secara mendalam berbagai aspek dari fenomena tersebut, mulai dari bagaimana algoritma mengatur aliran informasi hingga pengaruhnya terhadap perilaku individu dan dinamika sosial secara keseluruhan. Selain itu, makalah ini juga mengupas tentang dilema etis yang muncul seiring dengan penggunaan teknologi ini, termasuk masalah privasi, manipulasi informasi, dan pembentukan opini publik. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian dan dalam membaca makalah ini. Semoga makalah ini memberikan wawasan yang berharga dan menjadi landasan untuk lebih memahami serta merespon dinamika kompleks dari The Social Dilemma yang kita hadapi saat ini. Salam hormat. Nah, selanjutnya yaitu ada isi. Isi dari nomor pertama ini yaitu menanyakan bagaimana isi dari film Social Dilemma itu yang saya dapatkan. Nah, menurut saya, film The Social Dilemma ini memberikan pesan kepada pengguna untuk lebih bijak dalam bersosial media. The Social Dilemma membongkar dampak negatif dari media sosial selain di atas, seperti interaksi individu yang kian menurun, kesehatan mental yang terganggu, maraknya berita yang tidak valid dan provokatif, serta beredarnya informasi yang tidak etis berkaitan dengan kenegaraan. Walaupun demikian, film ini juga menyoroti dampak positif penggunaan sosial media, seperti koneksi global dan arus informasi yang mudah didapat. Film ini turut menampilkan hasil wawancara dengan berbagai sosok di balik layar kesuksesan sosial media ternama, seperti Google, Facebook sekarang atau Meta, Twitter, Instagram, dan lainnya. Tak hanya itu, film ini juga memberikan cuplikan beberapa ilustrasi adegan sehingga penonton dapat memahami pesan yang disampaikan secara utuh. Nah, yang kedua yaitu menanyakan tentang dampak baik buruknya dari aplikasi informasi teknologi ini. Ilmu teknologi. Nah, dampak positif aplikasi ilmu teknologi bagi kita itu mudah untuk melakukan segala hal yang sulit menjadi mudah. Akan tetapi, aplikasi ilmu teknologi ini juga tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Contoh beberapa hal kegunaan positif aplikasi IT yaitu ada kemudahan akses informasi, kemajuan dalam bidang kesehatan, peningkatan komunikasi, kemajuan dalam pendidikan, peningkatan produktivitas, inovasi, dan industri, teknologi ramah lingkungan, kemudahan transportasi, pengembangan komunitas online, peningkatan hiburan. Lalu, dampak negatif aplikasi ilmu teknologi. Meskipun teknologi banyak memberikan kemudahan, bukan berarti teknologi tidak memiliki kekurangan. Hal ini terkadang yang sering dijadikan kejahatan bagi penggunaan yang salah. Contoh beberapa hal kegunaan yang negatif dari aplikasi ilmu teknologi yaitu kesenjangan digital, ketergantungan,
kekhawatiran privasi, ketidakamanan siber, pengangguran teknologi, pengaruh media sosial, penggunaan energi dampak lingkungan, pengaruh pada kreativitas dan konsentrasi, isu e-waste, dan yang terakhir yaitu potensi penyalahgunaan teknologi. Nah, lalu yang ketiga itu pendapat saya, kenapa internet itu seolah-olah menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Nah, di sini saya akan menjawab dengan yang saya dapat, yaitu internet seolah menjadi kebutuhan primer manusia karena memenuhi hampir seluruh ruangan kehidupan mereka. Menurut Agung Gita Subakti, lektur spesialis S2 Universitas Bina Nusantara, mulai dari hal yang paling kecil sehingga yang cukup rumit, semua dapat dikendalikan dan dikerjakan dengan bantuan internet. Manfaat internet sangatlah banyak, bahkan bagian besar orang belum benar-benar memahaminya, terutama manfaat yang sifatnya sangat privat. Maka dari itu juga menurut saya internet ini memang sangat membantu untuk kita memudahkan dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan dan hal-hal lainnya akan tetapi lebih baik juga kita dapat menggunanya dengan baik dan jangan salah dalam menggunakan internet ini karena bisa terjadi dampak buruk untuk kita dan orang lain. Maka dari itu pandai-pandailah dalam menggunakan internet. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana menurut kita agar tidak diperbudak oleh teknologi informasi. Yang saya dapatkan dari informasi teknologi itu yaitu menurut saya ada beberapa hal agar kita tidak diperbudak oleh teknologi informasi. Ini beberapa contoh agar tidak menjadi budak teknologi informasi. Yang pertama, ciptakan ritual harian. Yang kedua, lakukan first thing first di pagi hari. Yang ketiga, gunakan gadget secara selektif. Yang keempat, luangkan waktu untuk pembaruan. Yang terakhir yaitu fokuskan energi pada salah satu target saja. Dengan cara ini mungkin bisa membantu kita agar tidak diperbudak oleh teknologi, karena jika sudah terjerumus maka bisa menyebabkan dampak buruk bagi diri kita dan yang lainnya. Nah, sekian itulah hasil dari isi makalah saya. Sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.